Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Idham Sarif di channel YouTube Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar. Yang mana pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi. Kasusnya bermula dari seorang ibu yang membawa anaknya, yang mana anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 SD. Ibunya membawa kepada biro psikolog di sebuah kota Y, yang mana ibu tersebut meminta psikolog agar anaknya tersebut diperiksa apakah anaknya termasuk autis atau bukan. Setelah diperiksa, psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya. Ya, setelah diberikan tes ataupun pemeriksaan dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu. Tetapi hasil tersebut tidak dapat dipahami oleh ibu tersebut karena bahasa-bahasa dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh ibu tersebut. Setelah dilakukan hasil tes ulang, ternyata anak tersebut didiagnosa oleh psikolog tersebut yakni mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterap. Setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi tersebut. Maksud saya anak tersebut tadi diterapi namun tidak ada hasil dari terapi tersebut. Ibu tersebut membawa anaknya kembali ke biro psikolog yang di kota lain. Ya, di kota X kita contohkan. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autis tetapi mengalami slow learning. Padahal anak tersebut sudah mengkonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikolog yang berada di kota Y tersebut tidak memiliki izin praktek dan yang menanganinya bukan psikolog. Ternyata dia masih menjandang sarjana psikologi strata atau S1. Jadi ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak dalam proses terapi. Jadi dalam kasus tersebut kaitannya dalam kode etik psikologi bahwa dia telah melanggar pada pasal 4 yang mana penyalahgunaan di bidang psikologi, di mana di bagian B pelanggaran sedang yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaian dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini: ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Dalam kasus psikolog, lalai dalam melaksanakan proses dan mendiagnosa klien sehingga menimbulkan kerugian bagi klien dan keluarga klien. Pasal 7. Ruang lingkup kompetensi, yang mana ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus, individu yang ada di biro psikologi itu bukan psikolog, melainkan hanya ilmuwan psikologi yaitu sarjana S1 yang tidak berhak membuka praktek dan melakukan intervensi terapi. Karena kompetensi melakukan terapi dan intervensi adalah kompetensi psikolog atau S2 yang sudah melakukan pada S2-nya. Kemudian pada pelanggaran pada pasal 65 yaitu interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam interpretasi asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen.
Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Jadi, psikolog tersebut harusnya menyampaikan secara jelas hasil pemeriksaan psikologis klien dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dikarenakan agar klien tidak merasa dirugikan ketika datang ke praktek psikologi. Selain itu, ketika klien meminta tes ulang, bisa saja sudah terjadi bias di dalam tes karena klien sudah mengetahui tentang apa-apa yang ingin dilakukan tes atau pemeriksaan. Dan pelanggaran pada pasal 73 yaitu informed consent dan konseling dan terapi. Baiklah. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kasus yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Baiklah, hanya segitu saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman. Dan sedikit saya sarankan bahwa video ini tidak membuat suatu hal yang sara dan lain sebagainya atau memburukkan nama baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.